Nah, jika status Bapak Ibu single, maka gaji 13 ataupun THR Bapak Ibu nanti akan menerima sebesar Rp3.236.600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada video kali ini kami masih akan membahas terkait isu THR yang kembali mencuat. Sejumlah daerah mulai siapkan dana miliaran rupiah. Tentu saja ini untuk ASN, termasuk P3K. Dan saat ini Pemda sedang menunggu aturan terbaru dari Kementerian Keuangan. Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada informasinya, kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi Teachmin. Dan lebih daripada itu, aplikasi ini gratis ya. Silakan Bapak Ibu download melalui App Store dan Play Store. Link downloadnya sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Selamat mencoba ya. Baik Bapak Ibu, isu THR ASN kembali mencuat. Sebagian besar dari pemerintah daerah mulai menganggarkan pemberian THR. Tentu saja ini untuk rekan-rekan ASN, baik itu PNS maupun P3K. Disampaikan di sini bahwa pemerintah daerah diketahui saat ini sedang mempersiapkan perhitungan anggaran untuk pemberian THR bagi ASN. Namun, progres lanjut masih akan menunggu aturan terbaru mengenai pemberian THR tahun 2022. Sebagai informasi tambahan bahwa Pemda hanya mengalokasikan anggaran THR bagi ASN yakni PNS dan P3K. Nah, ini sesuai dengan PP nomor 63 tahun 2021 yang tahun lalu ya Bapak Ibu, sedangkan honorer tidak mendapatkannya. Nah, kita akan lihat lagi nanti peraturan terbaru tentang hal ini. Seperti halnya, pemerintah Provinsi Bengkulu juga sudah menyiapkan anggaran untuk tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara itu sebesar lebih kurang 50 miliar. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu mekanisme pencairan THR bagi ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu. Ya, tentu saja ini untuk semua pemerintah daerah, termasuk daerah kalian ya Bapak Ibu. Dia menambahkan, pada prinsipnya anggaran kami siapkan, namun saat ini kami sedang menunggu pelaksanaannya dari kementerian, ungkap pejabat Provinsi Bengkulu ini. Selain mekanisme pencairan, pihaknya juga menunggu perincian dari golongan ASN mana saja yang akan menerima THR tersebut. Untuk acuan bahwa tahun 2021, ASN dengan jabatan kepala daerah, kemudian wakil kepala daerah, anggota DPRD Provinsi, dan Eselon 2 tidak menerima THR. Nah ini Bapak Ibu, sepertinya tahun ini juga tidak mendapatkannya. Namun tentu saja bagi Bapak Ibu yang ASN P3K yang golongan 9, itu insya Allah akan tetap mendapatkannya. Yang disebutkan merujuk pada aturan pemberian THR tahun 2021 yang lalu, yang diatur pada PP nomor 62 tahun 2021, bahwa yang akan nanti diberikan bukan hanya THR tetapi juga gaji ke-13. Ya, di sini gaji THR ini adalah gaji 14 ya Bapak Ibu, dan gaji 13 ini adalah gaji bonus. Oleh karena itu beberapa kali kita dengar pemberian dana yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk rekan-rekan ASN yang lolos ini adalah 14 bulan. 14 bulan itu adalah termasuk gaji 13 dan gaji 14, ini gaji THR-nya Bapak Ibu. Lalu dalam Permen Q nomor 42 yang mengatur hal teknis terkait pemberian THR dan gaji 13 itu disebutkan beberapa ketentuan yang mengikat yang menjadi ketentuan seseorang ASN memperoleh THR dan gaji ke-13. Mari kita lihat apa saja Bapak Ibu. Bahwa di antara ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, besarannya adalah sebesar gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang sesuai dengan jabatannya. Nah, jadi besaran THR nanti Bapak Ibu tidak hanya sebesar gaji pokok ya. Kita ketahui Bapak Ibu kan gaji pokoknya 29. Nah, nanti THR-nya atau mungkin nanti gaji 13-nya itu tidak hanya 29, tetapi adalah sebesar gaji pokok ditambah dengan beberapa tunjangan. Nah, di slide berikutnya nanti kita akan lihat besarannya. Nah, sebagai contoh ASN P3K yang merupakan golongan 9 berarti menerima THR dan gaji 13 sejumlah sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jika status Bapak Ibu single, maka gaji 13 ataupun THR Bapak Ibu nanti akan menerima sebesar Rp3.236.600. Nah, ini adalah setelah ditambahkan tunjangan dan potongan-potongan yang harus Bapak Ibu bayarkan. Kemudian jika Bapak Ibu menikah, tetapi belum ada anak, berarti status Bapak Ibu adalah berdua dengan istri atau suami,
maka THR yang bakal Bapak Ibu terima adalah Rp3.593.100. Ini tentu saja juga sudah ditambahkan dengan tunjangan, juga sudah dikurangi dengan potongan-potongan. Lalu jika Bapak Ibu menikah dan memiliki anak satu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan Rp3.722.300. Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu sudah menikah dan memiliki anak dua, atau anak tiga atau anak empat, maka jumlah THR-nya dan juga gaji 13 itu sejumlah Rp3.851.500. Nah, angka-angka ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat rinciannya dalam video kami yang sudah kami posting. Nah, video yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini video yang membahas tentang ledger gaji Bapak Ibu saat Bapak Ibu berstatus single, kemudian memiliki pasangan dan memiliki anak satu. Nah, dan yang satu ini adalah video yang membahas tentang ledger gaji Bapak Ibu apabila memiliki anak dua ataupun mungkin lebih dari dua. Nah, untuk link video ini nanti kami selipkan di kolom deskripsi. Lalu selanjutnya, poin kedua, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum tanggal hari raya atau paling lambat setelah hari raya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memang sudah dinyatakan sebagai ASN yang berhak menerima tunjangan hari raya, maka meskipun nanti belum dapat dibayarkan 10 hari sebelum hari raya, Bapak Ibu akan tetap mendapatkannya setelah hari raya. Kemudian beberapa ketentuan lain, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud adalah untuk 1 bulan pada bulan April tahun 2021. Ini karena memang tahun 2021 yang kemarin. Nah, nanti kita akan lihat juga untuk tahun 2022 nanti itu di bulan apa. Kemudian gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Nah, ini untuk tahun 2021 gaji 13 itu akan dibayar bulan Juni dan selambat-lambatnya setelah bulan Juni. Jadi ini sama saja seperti THR tadi, tetap akan mendapatkannya meskipun telat Bapak Ibu ya. Kemudian gaji ke-13 sebagaimana dimaksud adalah untuk 1 bulan pada bulan Juni tahun 2021. Nah, ini ketentuan rujukan tahun 2021. Nah, sebagai tambahan Bapak Ibu, ini ada informasi yang kami dapatkan dari portal Sulut bahwa ada berita Hore CPNS dan P3K 2022 dapat THR dan gaji 13. Jadwalnya adalah seperti ini. Nah, ini baru saja diposting 9 April 2022 semalam ya Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan belum lama ini Menpan RB Cahyokumolo telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan bernomor B200 MSM 0400 2022 tentang kebijakan pemberian THR dan gaji 13 untuk tahun 2022. Nah, di mana kebijakan pemberian THR dan gaji 13 tahun 2022 selain PNS juga diberikan kepada ASN dan penerima pensiun. Ya, jadi ASN ini juga tentu P3K. Adapun poin-poin yang ada dalam surat yang ditujukan Menpan RB kepada Menteri Keuangan itu adalah sebagai berikut. Pertama, komponen THR dan gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Nah, ini Bapak Ibu ya, tidak mendapatkan tunjangan lain selain tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Kemudian yang kedua, kebijakan pemberian THR dan gaji 13 tahun 2022 ini diberikan kepada ASN sebagai berikut. Yang pertama adalah PNS ataupun CPNS. Nah, ini untuk CPNS tentu pembayaran THR-nya nanti 80% ya, tetap 80%. Kemudian yang kedua adalah P3K. Ini Bapak Ibu, P3K. Kemudian prajurit TNI, anggota Polri, lalu pejabat negara, wakil menteri, kemudian staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian hakim ad hoc. Yang ke-11, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas ketua, kepala, atau dengan sebutan lain, wakil ketua atau wakil kepala, atau dengan sebutan lain, sekretaris atau dengan sebutan lain. Kemudian yang 15, anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu rencana pemberian THR untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, THR diberikan paling cepat 10 hari sebelum tanggal Idul Fitri 2022. Ini sama seperti kebijakan tahun 2021, yakni di mana hari raya itu jatuh pada tanggal 2 atau 3 Mei 2022. Sebagaimana video yang sudah kami bahas Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ya, video yang ini. Nah, dalam video ini kami juga sudah membahas adanya kemungkinan Pemda menghindar daripada pembayaran THR yang ditandai dengan penyerahan SK yang diperlambat.
Dan ketentuan kedua adalah gaji 13 diberikan di bulan Juli tahun 2022. Nah, untuk tahun 2021 kemarin, kita lihat tadi adalah di bulan Juni ya Bapak Ibu. Sedangkan tahun 2022 di bulan Juli. Menpan RB Cahyokumolo di dalam surat tersebut meminta Menteri Keuangan memberikan pertimbangan prinsip terkait THR dan gaji 13 ASN dan penerima pensiun tersebut. Ya, jadi demikian Bapak Ibu ya informasi terkait isu THR yang memang hari ini menjadi buah bibir karena memang rekan-rekan yang baru lolos tahun 2021 memang dikhawatirkan tidak mendapatkan THR meskipun diharap-harapkan tetap akan mendapatkan gaji 13 karena proses pembayaran gaji 13 itu masih akan dilakukan di bulan Juli. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.